Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dimulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur yang panjang sampai sekarang ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik yang saya hormati Ibu Nur Fadila SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Amalia dengan NIM 10540110375, yakni sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelum memasuki materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Indah Heronisa, Hilmi Hilyatul Husna, dan Tirsa. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pendahuluan dari materi kelompok kami, yaitu materi tersebut membahas tentang konsep dasar IPA dalam rantai makanan dan ekosistemnya. Pembelajaran ini bertujuan untuk memahami hubungan antar makhluk hidup serta peran masing-masing organisme dalam menjaga keseimbangan alam. Baik, pembahasan selanjutnya akan saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu lokasi dan waktu observasi. Observasi dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yaitu halaman rumah sebagai lokasi A dan sekolah depan rumah sebagai lokasi B. Kegiatan observasi dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2025. Selanjutnya, materi ringkas. Makhluk hidup dalam ekosistem saling bergantung satu sama lain melalui hubungan makan dan dimakan. Hubungan ini membentuk suatu sistem yang disebut rantai makanan dan berfungsi menjaga keseimbangan alam agar tetap stabil. Konsep rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses perpindahan energi dari makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri kepada makhluk hidup lain. Alur rantai makanan dimulai dari produsen, dilanjutkan ke konsumen, dan diakhiri oleh pengurai. Komponen rantai makanan. Produsen dalam ekosistem adalah tumbuhan hijau seperti bunga dan daun. Konsumen tingkat pertama adalah hewan pemakan tumbuhan seperti ulat dan kupu-kupu. Konsumen tingkat kedua adalah hewan pemakan hewan lain seperti burung, katak, dan ayam. Sedangkan pengurai berperan menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat hara. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Helmi Hilyatul Husna untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan memaparkan materi kedua, yaitu hasil observasi lokasi A. Lokasi A yaitu halaman rumah memiliki lingkungan yang bersih dan banyak ditumbuhi tanaman. Kondisi ini mendukung kehidupan hewan seperti kupu-kupu dan ulat yang memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanan. Rantai makanan lokasi A. Di halaman rumah terbentuk rantai makanan, bunga, kupu-kupu, burung, dan daun. Ulat, burung. Rantai makanan ini menunjukkan pentingnya tumbuhan hijau sebagai sumber energi awal bagi makhluk hidup lain. Hasil observasi lokasi B. Lokasi B yaitu selokan depan rumah memiliki kondisi lingkungan yang lembab dan banyak mengandung sisa organik. Lingkungan ini mendukung kehidupan hewan pengurai seperti cacing serta hewan lain seperti katak dan ayam. Rantai makanan B. Rantai makanan yang terbentuk di lokasi B adalah sisa organik atau lumut, cacing, katak, serta sisa organik cacing, ayam, manusia. Rantai makanan ini menunjukkan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Perbandingan kedua lokasi.
Perbedaan kondisi lingkungan pada kedua lokasi pengamatan menyebabkan perbedaan jenis hewan yang hidup di masing-masing tempat. Lokasi A yaitu halaman rumah, memiliki lingkungan yang relatif bersih, kering, dan banyak ditumbuhi tanaman hijau sehingga mendukung kehidupan serangga seperti kupu-kupu dan ulat serta burung sebagai pemangsa. Sebaliknya, lokasi B yaitu selokan depan rumah memiliki kondisi yang lebih lembab dan banyak mengandung sisa organik akibat aktivitas manusia, sehingga lebih didominasi oleh hewan pengurai seperti cacing serta hewan lain seperti katak dan ayam yang memanfaatkan sisa makanan dan pengurai sebagai sumber makanannya. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri ketiga atau pemateri terakhir dari Saudari Indah Hairunisa untuk memaparkan materinya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun pemaparan materi tentang dampak jika hewan hilang. Hilangnya salah satu hewan dalam rantai makanan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Jika ulat atau kupu-kupu berkurang, burung akan kekurangan makanan. Sedangkan jika cacing hilang, sisa organik akan menumpuk dan tanah menjadi kurang subur. Selanjutnya, solusi menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa solusi berbasis sains yang dapat diterapkan antara lain menanam tanaman bunga, mengurangi penggunaan pestisida kimia, mengelola sampah organik, serta melindungi hewan di sekitar lingkungan. Jika materi ini diterapkan di SD, penyampaian perlu disederhanakan dengan bahasa yang mudah dipahami menggunakan gambar rantai makanan, serta contoh nyata yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat menumbuhkan sikap peduli lingkungan, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan rasa ingin tahu terhadap alam sekitar. Berikut contoh rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut, yaitu melalui kegiatan observasi dan pembelajaran rantai makanan ini, mahasiswa mampu memahami bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam ekosistemnya, dan juga manusia bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.